Selamat siang anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin salam dan doa ya. Pada Arhando. Pangajar. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Satu orang ya yang tidak hadir. Mungkin Pak absen dulu. Putu Andi sakit ya? Sakit. Tuika, Putu Rama, Andika, Sadewa, Widi, Dendi, Dinda, Kania, Natalia, Sri, Sri Laksmi, Widya, Mas Yuni, Yunita, Adi, ya tuh Adi ada. Oke. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Semoga kita sehat ya. Mungkin satu temannya ada yang sakit. Nah, Pak ingatkan lagi akhir-akhir ini cuacanya sedang tidak bagus ya. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena pembelajaran masih akan terus dilaksanakan biar nanti tidak ketinggalan ya pembelajarannya. Nah, Pak ingatkan kembali untuk kita bekerja di lab selalu memperhatikan keselamatan dan kenyamanan kerja ya. Pastikan untuk alat-alat itu bekerja dengan baik. Juga karena kita berurusan juga dengan kelistrikan, itu tolong diperhatikan ya. Nanti kalau ada permasalahan tentang perangkatnya, silakan langsung hubungi Pak ya. Jangan mencoba sendiri ya menyelesaikannya ya. Itu dulu untuk hari ini pembukaan kita. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari efek gambar vektor ya. Nah, Pak ingin bertanya dulu. Nah, kira-kira masih ingat tidak pembelajaran kemarin? Masih? Oke, kira-kira contoh efek vektor apa aja? Apa? Satu, apa? Blend. Lagi? Kontur. Lagi ada apa lagi? Shadow. Distort ya. Envelope. Oke, Pak tes lagi. Kalau untuk membuat efek 3D apa namanya? Extrude. Oke, kalau membuat bentuk abstrak? Oke, distort ya. Sepertinya sudah lumayan paham untuk pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempergunakannya ya. Jadi kemarin kan baru satu-satu aja. Hari ini kita akan mengkombinasikan efek-efek ini untuk ditambahkan ke sebuah media atau sebuah desain multimedia ya. Oke, sebelumnya ini untuk kompetensi dasar ya, untuk yang akan kita lakukan itu adalah menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Kemudian mendesain efek pada gambar vektor ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, anak-anak mampu untuk menentukan efek pada gambar vektor. Kemudian mampu menganalisis fungsi fitur efek pada aplikasi gambar. Selanjutnya, yang ketiga itu menggunakan efek pada gambar vektor. Yang terakhir itu mengelola efek gambar vektor dengan benar. Nah, nanti semua tujuannya ini kita akan capai ketika kita sudah mampu untuk membuat desain ya, desain yang bisa berguna dengan tambahan fitur efek ya. Oke. Nah, untuk metodenya sendiri
Jadi kita berdiskusi ya, diskusi dengan mungkin kelompoknya 3-4 orang lah nanti. Kemudian demonstrasi mungkin melalui video, ya video media video, kemudian penugasan ya, tentunya mengerjakan tugas nanti, tugas lembar kerja. Oke, penilaian, kita sudah melaksanakan tugas yang terdahulu, 1. Kemudian nanti hari ini juga ada ulangan juga, kemarin juga udah ada ulangan. Nah, untuk hari ini fokusnya ke nilai project atau keterampilannya hari ini. Nah, Pak Rasa, kalian sudah paham untuk dasarnya itu, dasar efeknya. Nah, di sini Pak akan memberikan pretest tentang kombinasinya, ya, kombinasi efeknya. Nah, silakan untuk dikerjakan pretest, ya, menggunakan HP bisa, menggunakan komputer bisa. Silakan dikerjakan dulu ya. Mungkin fokus ke gini dulu. Yang lainnya bisa ditutup dulu nih. Bisa ditutup dulu gini ya. Yang lain-lain fokus dulu ke pretestnya. Oh ya. Ini efek vektor 2 ya, efek vektor 2. Ya, 2. Ini mungkin efek vektor 2. Pre-efek. Oke, pre-efek vektor 2 ya. Yang 2, pastikan isi 2 ya. Yang 2, udah yang 2 udah. Udah. Udah sip ya. Dulu. Oke, coba udah semua selesai. Udah, jawab sesuai dengan kemampuan sendiri ya. Jawab sendiri agar mengetahui kemampuan awal. Yang lain buka dulu. Belum. Oke, sepertinya semua sudah selesai ya. Sudah? Oke, ada yang dapat 100 nggak? Oke, ada ya. Tepuk tangan ya dulu yang buat dapat 100 ya. Oke, berarti sudah dapat belajar ya mungkin di rumah ya. Bagus. Yang lain mungkin di tes berikutnya ya, di tes akhir nanti supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira perhatikan dulu gambar di depan.
Kira-kira gambar apa ini? Poster bisa. Jadi untuk yang informasinya apa di sana? Ulang tahun sekolah. Oke, ulang tahun sekolah ya. Jadi, nah di sini ada nggak yang bisa berpendapat tentang gambar ini, kemudian kasih ide efek yang bisa ditambahkan di gambar ini. Coba tunjuk tangan deh. Siapa? Oke, silakan Budi. Kalau di bagian tulisan sesinya itu menurut saya bagusan pakai extrude. Terus kalau bagian di nama sekolahnya SMK tersebut menurut saya lebih cocok pakai drop shadow, dan juga di bagian lilin, dan juga di bagian-bagian ikonik lilin sama bundaran sama segi 5 itu dominan ke drop shadow juga. Oke, drop shadow. Oke, yang lain deh, untuk yang lain. Nah, untuk misalnya kayak blend, nah, bisa nggak ngasih ide? Blend itu kan menggabungkan dua gambar, ya. Nah, bentuk apa yang kira-kira bisa kita tambahkan di sana? Ada yang bisa ngasih ide nggak lagi? Mungkin seperti bintang atau apa? Ada nggak bisa ngasih ide? Ada? 2D bisa? Ide, kasih aja ide. Atau enggak yang lain, efek yang lain yang mau kamu tambahin kira-kira apa? Ya, boleh dulu dilihat catatannya. Yang catatannya nah. Dilihat. Oke. Mungkin belum ya, belum ya, belum. Oke. Oke, itu ya tadi ya, mungkin beberapa ide ada tadi dari temennya. Kemudian yang lain masih ada mungkin yang belum kan. Nah, sekarang silakan kalian baca ya kembali materi tentang efek gambar. Ya, silakan dibaca dulu mungkin 10-15 menit agar kalian bisa mendapatkan ide lagi. Kira-kira gambar sebelah mana bisa ditambahin efek apa. Oke, silakan dibuka untuk di gini ya, di bahan ajar. Gini dulu, yang lain dulu. Udah, sip ya, kira-kira. Udah. Gini ya, di bahan ajar. Udah, sip ya, kira-kira. Pokoknya pinjau ada ramah. Ini belajar beneran ya? Nggak cuma filosofi gitu ya? Belajar ya. Iya ini di start soalnya. Iya ini campur tuh. Pacarmu masa nggak angkat telepon? Ini namanya MI tuh. Duduk dulu gini ya. Oke, sepertinya udah selesai ya membacanya ya. Udah 10 menit. Sepertinya udah banyak yang sudah selesai membaca. Nah, Pak lanjutkan dulu ya. Sebelum Pak ke permasalahan. Nah, ada nggak lagi yang mau menambahkan gininya? Ide, menambahkan ide. Ada Pak tunjuk. Ada nggak mau? Tunjuk tangan dulu. Yang belum tadi. Ada nggak lagi?
Silakan ya tangan. Mungkin siapa? Oke, Sadewa. Hayunya bisa digradasi warnanya Pak. Di tengah, Di dirgahayunya tulisannya. dirgahayu mau digradasi. Oke, gradasi transparan atau gimana? Oh, transparansi maksudnya. Oke, bisa ya. Berikan plus dulu. Oke, ada nggak lagi? Ada efek yang lain mungkin? Mungkin efek envolve atau untuk tulisnya biar berubah bentuk. Oke, itu ya. Nanti mungkin sambil jalan nanti bisa dipikirkan lagi ya sambil kerja. Oke, permasalahan kita sekarang adalah bagaimana menerapkan fitur efek pada gambar vektor ya untuk membuat desain. Nah, kayak tadi nanti kita akan pakai aplikasinya apa namanya? CorelDRAW. Jadi beberapa efek vektor itu sudah tersedia ya di aplikasi CorelDRAW. Nanti tinggal dipakai aja ya. Oke, untuk demo. Nah, sebelum kita mulai ke tugas mungkin didemonstrasikannya dulu sedikit ya. Pak demonstrasikan dulu sedikit. Nah, untuk bisa diperhatikan dulu ya untuk demonstrasinya. Oke, di sini Pak punya sebuah desain. Nah, desain yang tadi ini ya. Nah, kira-kira ini Pak buat pakai apa? Yang ini. Distort ya. Nah, kira-kira awalnya ini apa bentuknya? Bull. Oke. Lihatin deh. Oke, ternyata di desainnya itu udah ada dia yang pakai efek ya. Nah, distort. Oke, kayak gini. Bisa. Kayak batik-batik tuh ya. Oke. Nah, perlu diketahui juga ya, untuk beberapa efek itu dia bisa di-combine kayak ini misalnya. Nah, ini kan udah kita kasih distort. Ya. Kita bisa kasih juga dia blend misalnya. Kayak ini. Nah, gitu. Ya. Jadi udah dua kita punya gini. Nah, tapi ada beberapa apa namanya ya? Preset atau beberapa efek itu tidak bisa dia di-combine. Nah, misalnya ada nah, untuk nama misalnya ada mungkin beberapa kesalahan ya. Misalnya di counter. Nah, kemudian kita envolve dia pakai yang envolve. Nah, itu juga bisa. Nah, udah dua efek yang digabungkan ya. Nanti tidak hanya sebatas satu efek saja, nanti dicoba-coba juga untuk mengkombinasikan efeknya. Nah, itu dulu. Nah, ada pertanyaan nggak dulu? Kira-kira? Saya kira sudah. Ya, istilahnya harus dicoba aja dulu, baru bisa. Oke, ini untuk apinya ini. Nah, mungkin kita balik lagi ke dasar ya. Ke dasar itu sebenarnya kita punya basic shape juga. Di sini basic shape-nya kan beberapa ada. Nah, kayak ini, kayak api, air sebenarnya nih. Itu ya, nanti dimanfaatkan untuk komponen-komponen lainnya. Oke, itu untuk project-nya. Nah, jadi ini mungkin idenya kayak ini. Nah, bisa ditambahkan nanti. Tunggu. Bisa mungkin ditambahkan untuk ornamen misalnya atau apa gitu. Oke ya, itu. Ya, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Oke, itu untuk demonstrasinya ya, sedikit aja untuk menambahkan efek pada gambar, pada desain tertentu.
Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Untuk kegiatan 2, di sini silakan dibagi kelompok ya. Satu kelompok itu 4 orang. Mungkin biar gampang satu leret ya. Dua leret ini 4 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang. Nah, ini karena tidak adil satu mungkin 3 orang, bersama 3 orang ya. 1, 2, 3 dan 4. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya ya. Penilaian nanti ada kecepatan waktu, desain dasar, nanti akan diberikan desain dasarnya. Mau nggak ya, mirip sama desain dasarnya. Yang terpenting itu adalah informasinya tetap sama ya. Kemudian penggunaan efek, nanti ukurannya juga harus pas rasionya. Warnanya boleh dirubah ya. Kemudian ada objek pendukung dan nanti ada presentasi ya. Ya, itu untuk penilaiannya. Nah, sekarang silakan dibuka untuk LKPD yang pertemuan hari ini. Cari di bagian kegiatan 2. Tiga, 4. Oke, silakan. Mungkin 2 orang buat desain, 2 orang buat apa namanya LKPD-nya atau bagaimana. Silahkan ya dibuat. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Ya, silakan dikerjakan. Nah, Pakai apa? Belum. Itu tulis. Oh, tulis. Kamu nulis apa? Kamu tulis. Boleh kreasi mungkin. Boleh terserah kelompok. Nah, ini hati-hati ya, intinya ya ada di luar, mungkin hitamnya dari luar. Ya, pasti aja. Oke, dibagi tugasnya ya, biar lebih cepat selesai. Nah, ini bisa dihilangin garisnya, lebih bagus. Pilih nak satu dulu. Pilih satu, hilang garisnya. Nah, ini. Nun. Tuh nun. Gantinya warnanya nanti. Jadi warnanya jangan sampai nabrak. Oke, Pak lihat. Udah banyak yang paham ya, yang udah mengerjakan dan membagi tugas. Oke,
Coba duduk deh dulu. Ya, biar sama persepsinya kita. Sekarang Pak persilahkan deh untuk karena sudah berjalan, Pak persilahkan untuk bertanya dulu. Di sini ada yang mau bertanya nggak dulu masalah tugasnya nih? Oke, silakan Mas Yuni. Mau nanya untuk penjelasan efeknya gimana ya Pak? Untuk penjelasan efeknya, di soal nomor 2 ya. Oke, untuk semuanya juga ya. Untuk efeknya, seperti biasa, silakan dibuat fungsinya yang singkat aja. Kemudian pastikan penjelasannya itu ada pada bagian mana kalian menambahkan efek itu ya. Mungkin pada tulisan SSRI, pada bagian itu saya tambahkan extrude atau apa, efek 3D atau apa, atau bayangan atau apa. Itu ya. Itu untuk jawabannya. Ya, bisa dimengerti ya. Oke. Jangan mungkin tadi ada yang nanya lagi nggak? Oke. Widya tadinya ya. Ya, silakan. Kalau misalnya hasilnya itu pakai 2 gambar, tapi penjelasannya 1 aja, Bang. Kalau efeknya beda nggak? Kemungkinan beda. Kemungkinan beda. Kalau gitu, ini aja deh. Soalnya kan cuma minta 1. Ya, kalaupun beda, silahkan diisi aja. Tapi yang dijelaskan cukup 1 aja, nggak masalah. Ya, mungkin variasi warna atau gimana. Boleh. Oke, untuk yang lain, udah paham ya? Udah, silakan dilanjutkan untuk kerjaannya. Silakan tambahkan efek lebih dari 4 pun tidak masalah ya. Efeknya kan ada 7 itu. Di semuanya diisi juga, tidak masalah. Nah, kayak mungkin ide dikit itu ada api, mungkin apinya bisa ditransparanin atasnya atau gimana. Atau diubah bentuknya, atau dijadikan banyak dia lilinnya dengan blend, itu kan bisa juga. Jadikan banyak dia. Tidak terbatas pada desain itu aja ya. Warna juga bisa. Di penilaiannya ada menambahkan objek pendukung ya. Pastikan ada objek pendukung selain daripada objek dasarnya. Tambahkan misalnya apa, bintang, bunga, atau pita, atau apalah yang mendeskripsikan good gitu. Boleh. Oke, desainnya dia mana buat di sana? Udah, kira-kira udah selesai. Oke, ya itu ya bagus. Yang ininya ini ya kayak meriah tuh ya, yang segitiga tuh ya. Oke. Pak saya pakai suaranya. Apa? Bisa aku pakai suara dia sakit Pak. Oh sakit ya. Nah ini pastikan gini ya warnanya nyambung nanti. Nyambung apa enggak gitu ya? Kalau nyambung nggak masalah. Nah ini bagus, meriah lah dia. Ada kemeriahan. Nah ini juga bagus. Wah ini dah apinya pakai ini masuk kan, soakal nih pakai kontur. Ya apinya masuk akal. Terus kalau bisa SMK-nya jadi coba ada warna juga biar nggak kegiatan. Terus diisiin apa ya, ada
ekstrut warna putih biar kebaca. Takutnya nggak kebaca. Soalnya tulisan sambil soalnya kan backgroundnya warna merah. Udah kebaca. Nah, ini hati-hati ya gininya ya. Ada putih di luar. Mungkin hitamnya dari luar ke putih. Transparannya dari dalam gitu maksudnya. Keluar. Iya. Atau gimana deh? Atur aja deh. Jadi ya. Boleh gitu, boleh. Atau gimana lah. Coba aja dulu. Oke, ini jangan gini ya, jangan semuanya gini bekerja. Fokuskan ke satu dulu, ngasih ide atau apa, ya. Udah tuh tinggal Ya. tinggal Cari yang satu. kopi hasil Mungkin dari tiganya ini mana yang bakal maju. Itu fokusin sekarang. Kasih ide dia semuanya. Itu nak caranya biar cepet. Oke, sip dah. Udah sama Pak juga. Taruh. Oke. Oh, ini efek apa aja yang udah dipakai? Tadi pakai kontur Kontur yang mana? di dirgahayunya, yang di sesrinya pakai extrude, yang di SMK Negeri 1-nya pakai drop shadow. Oh, sudah. Baru 3. Ya, cari lagi 1. Oh, ini fokus nak gini untuk yang tugasnya. Ya, biar sekali jalan dia. Oke, udah. Oke, ini yang mau dipakai yang ini apa yang ini? Desainnya. Bingung mau pilih. Jadi dipilih ya, pilih 1 ya. Udah. Jadi kalau kontur jelasin dulu dikit kan buat misalnya pada bagian ini, pada bagian SSRI, pada dalam kurung atau ya. Nah, udah sini. Udah kemarin. Sini. Situ. Sini. Makanya ya itu udah bold ya. Kan lebih tebal. Shoot dulu ya, Situ kelompok aja, Pak. Yang maju berempat. Dua kelompok. Tapi berempat yang maju. Ya, Ya? Ngejelasin fitur kayak gitu kan misalnya gambar 1 kontur. Terus boleh di dalam kurung itu gunanya di mana? Iya, kan udah Pak bilang tadi pas ada yang nanya. Yuni kalau nggak salah. Tadi kalau kontur jelasin dulu dikit, kontur buat menambahkan tepi itu misalnya atau menambahkan apa. Nah, pada bagian ini misalnya pada bagian SSRI tambahin. Nah, tambahin dalam kurung atau bagaimana? Ya. Bisa kan? Oke, itu ya. Oke, yang jadi dipakai mana? Desainnya yang ini. Kira-kira apa aja yang udah kepake? Efeknya. Hah? Apa? Wait, dirgahayu efek apa lagi? drop shadow win counter apa the band distort extrude Opat.
4. Ya. Boleh. Kayunya mau pakai juga ini mau pakai itu distort, counter, Itu distort drop shadow, distort, sama ini, transparan ada. transfer. Apinya kan bisa dikasihin, dikasih kontur. Ya, dibagi tugasnya, dilanjutin. Oke, mana nih dipilih? Nih. Tuh. Udah. Sana anak fokusin sekarang. Oke, udah dapat 4 kayaknya. Efeknya masih 3. Iya. Ini kakak bisa efek ini digunakan pada tulisan sesri gitu. Oh, digunakan pada accessory. Bisa sih. Efek ini apa nih? Efek Drop shadow sama kontur. ada efek yang memberikan bagian kontur. Oh, bisa nggak dikombin itu? Coba dulu. Ih, itu yang bergerak di kamera. Yang di sana, kamera yang di sana. Oke, silakan dikerjakan ya Apa ada yang sudah selesai? Belum ya? Belum ada yang selesai? Ya, silakan didiskusi dulu sama temannya. Distornya di mana? Kasih. Itu bunga. Oh, isi apa jadinya? Kayak cahaya ya. Keren. Apa gitu ya? Jangan lupa di save ya. Di save. Kalau udah diekspor. Nanti hilang nanti filenya. Envelope. Sing tiga hayu. Tah kayaknya maksudnya gayanya tidak memakai itu. Envelope yang maksudnya. Sing to yo distrut sing to ya distrut sama nih. Bincang-bincang itu ya. Distrut name sih ya. Envelope drop itu. Ini envelope. Dah, itu itu. Udah 4 gini ya dapat? Dapat, tapi katanya temennya nambah lagi 1 jadi. Oh ya, bagus. Tambah lagi 1. Coba dilihat. Terlalu banyak sih. Kurangin aja. Nah, ini ada yang usul juga. Boleh diisi tanggal. Dilengkapi boleh. Di order. Oh, ikannya fetis kemana?
Belum makan. Belum. Jadi saya samarkan. Di kampus nggak ada siapa-apa. Udah keluar kemarin aku. Wih, tuh. Foto tambang transparan. Aku yang buka ya, akan transfer. Kan aku nggak tahu, kira-kira ada. Ya kan mencatat ini. Udah nggak makan. Yang mana? Transparan. Udah dapat 4. Apa ya? Envelope, extrude envelope, extrude, extrude, 3. Cuma jelasnya isinya. Enggak, bukan gini. Envelope gitu nah. Judulnya envelope digunakan pada bagian ini. Oh. Untuk buatlah pengertiannya dulu baru pada bagian ini. Ya bukan tulisannya yang dijelasin. Tapi efeknya dulu baru di belakangnya penjelasannya. Efek dulu. Ya, efek dulu. Dah. Stop. Dah, kan belum dikumpul. Oke, silakan yang belum mengumpul, silakan dikumpul dulu. Ya. Basic shape. Dan juga menambahkan Ini mau niat Di roll nih masih direkam. Basic shape dan kontur. Jadi kesalahannya jadi bagus. Oh ya, polisi dulu. Nggak pajak. Dah, kumpul. Kayaknya nggak kelihatan. Kayaknya nge-stretch ya. Nge-stretch ya. Watt lagi. Ya, biar ada diketarain. Oh iya, makanya kita. Mana? Mana? Mana nggak ada? Nggak ada. Coba yang ini coba. Iya. Itu yang coba. Hmm.
Yang ini lah dia. Nah, kok beda? Pompa 4 nih. Oh. Aneh banget. Coba cek Pak, coba cek dulu. Yo. Yo. Ho, 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 ho. Mantap. Yuk, mulai dah. Oke, masih roll ya? Masih? Tes masih roll nih? Oh iya. Ya. Oke, sepertinya semua sudah selesai ya? Masih ada yang belum kelompoknya? Oh, kelompok ini. Ya, sambil menunggu ya. Jadi silakan persiapkan dulu siapa yang ada presentasinya, siapa akan menjelaskan, siapa akan nanti menjawab, yang memoderatori siapa ya, dipersiapkan dulu. Udah, masalahnya apa? Udah, oh ya. Oh, sakit ya. Nih. Ini? Ya, KPD. Nah, kok deh. Ngasih nama. Oke, nanti biarlah sisanya kan sisanya. Nggak apa-apa. Tanpa nama. Oke, silakan duduk dulu ya. Duduk di tempat masing-masing dulu. Oke, setelah membuat LKPD, setelah membuat proyeknya, nah silakan sekarang waktunya untuk mempresentasikan ya hasil dari pekerjaan kalian. Nah, kalian sudah semua yang mengumpul, ada 4 kelompok sudah mengumpul. Nah, silakan siapa kelompok yang mau maju dulu? Oke, ada 2 kelompok ya. Mungkin kelompoknya Yuni dulu ya, kelompok 2. Silakan bersama kelompoknya untuk maju. Oke, mungkin yang lainnya diperhatikan ya. Pengajar. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Pembimbing. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah diberikan oleh Bapak Pembimbing tadi. Mungkin sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuniari. Saya Natalia, saya Kania, saya Mas Yun. Oke, baik, terima kasih dan mungkin bisa dibuka. Mungkin Sadewa bantu di kelompok 2. Ini ada 2 kegiatan ya, yang itu pertama yaitu modifikasilah desain berikut dengan menerapkan minimal fitur efek pada Corel Draw. Nah, ketentuannya yaitu ada 1 menggunakan minimal 4 efek pada Corel Draw, yang kedua yaitu rasio tetap 1:1, yang ketiga tetap menampilkan informasi utama, yang keempat boleh mengubah warna, font, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu boleh menambahkan objek pendukung desain. Nah, ini hasil yang sudah kami buat. Jelaskan fitur efek apa saja yang digunakan dalam pembuatan desain tersebut. Nah, untuk penjelasan dari nomor 2 akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, dipersilakan. Jadi, jelaskan fitur efek apa saja yang digunakan dalam pembuatan desain tersebut. Yang pertama, transparan berfungsi untuk memberikan efek transparan digunakan saat memberi warna pada latar poster, elemen lilin, dan tulisan dirgahayu. Yang kedua, extrude berfungsi untuk memberikan efek 3G pada suatu objek digunakan di angka 56 pada poster. Yang ketiga, envelope berfungsi untuk membengkokkan seluruh bentuk atau kelompok bentuk digunakan pada tulisan dirgahayu pada poster. Yang keempat, kontur berfungsi untuk memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya digunakan di tulisan SSRI
api pada poster. Yang kelima, blend dan distort berfungsi untuk perpaduan antara dua objek secara interaktif dan mengubah bentuk asli menjadi abstrak. Digunakan di elemen hias di bagian atas poster. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, dari teman-teman sekalian, adakah tanggapan, saran, kritikan? Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Di sini saya mau memberikan sedikit kritikan ya. Yang saya lihat di situ elemen yang di belakang tulisan Dirgahayunya itu terlalu berantakan menurut saya, dan tulisan Dirgahayunya itu terlalu warnanya itu kurang, dan juga elemen yang di belakangnya itu agak lewat sedikit menurut pandangan saya. Baik, terima kasih atas kritikan yang sudah disampaikan tadi. Untuk kedepannya semoga kami bisa membuatnya dengan lebih baik. Nah, dari Bapak Pembimbing mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin Pak tambahan sedikit ya. Tadi mungkin benar ya dikatakan temannya. Itu dari objek pendukungnya di belakang itu agak stretch sedikit dan ada lewat ya, walaupun sedikit kelihatan. Tapi lewat itu. Kemudian Dirgahayunya juga warnanya ya. Ya, jadi agak kurang jelas. Tapi sisanya di ke bawah itu masuk semuanya ya, masuk semuanya. Oke, mungkin itu silakan ditutup deh untuk kelompok. Baik, terima kasih atas Dua. tanggapan yang sudah diberikan tadi. Saya mewakili kelompok saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun tingkah laku yang disengaja maupun tidak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi. Santi. Berikan aplaus ya pada kelompok 2. Nah, itu tadi ya, sudah bagus sekali penampilan dari kelompok 2. Nah, silakan untuk kelompok berikutnya. Siapa tadi ya? Unjuk tangan. Kelompok 4 ya? Ya, silakan untuk kelompok 4. Dipersilahkan. Nah, bajunya dimasukkan dong dulu, bajunya. Masukkan dulu, dilipat dikit. Biar rapi. Tangan jari. Sebelum kami mempresentasikan tugas yang kami buat, kenalkan nama saya Rama. Kenalkan nama saya Buadi. Saya Andika. Saya Wika. Oke. Kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Pembimbing, yaitu kegiatan 2. Verifikasilah desain berikut dengan daftar minimal fitur efek pada Corel. Ketentuannya: 1. Menggunakan minimal 4 efek pada Corel. Yang kedua, rasio tetap 1:1. Yang ketiga, tetap menampilkan informasi utama. Yang keempat, boleh mengubah warna, font, dan lain-lain. Yang kelima, boleh menambahkan objek pendukung desain. Dan bisa dilihat ini hasilnya. 2. Jelaskan fitur efek apa saja yang digunakan dalam pembuatan desain tersebut. Jawabannya, drop shadow adalah efek untuk memberi sebuah bayangan pada objek yang dapat kita atur arah datangnya cahaya. Dan kami menambahkannya di bagian Dirgahayu ke-56 SS3 SMK Negeri 1 Seperti. Untuk efek distortnya adalah efek yang dapat merubah bentuk pada objek aslinya menjadi abstrak dengan perintah yang kita inginkan. Dan kami menambahkannya pada bagian bunga dan penghias. FLOP, yaitu berfungsi untuk membebaskan seluruh bentuk atau kelompok bentuk dengan memodifikasi bentuk pembungkusnya. Dan kami menambahkannya pada bagian Dirgahayu. Efek extrude adalah efek yang dapat membuat satu objek menjadi 3D dengan dimensi yang kita tersendiri. Kami menambahkannya pada bagian SSRI. Efek transparan adalah efek yang mengubah objek menjadi transparan. Kami menambahkannya pada bagian bunga. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada saran atau kritikan? Pertanyaan? Saya mau nanya, itu cara buat api di lilinnya itu gimana ya? Untuk membuat api kami menggunakan basic shape dan kontur. Mungkin dari Bapak Ibu, Bapak Pembimbing.
Pak Ibu ya. Oke, dari Bapak ya. Oke, tadi apa pertanyaannya? Membuat lilinnya ya. Oke, tadi dibilang pakai apa? Basic shape. Nah, jadi ada objek kayak gitu di basic shape ya. Kemudian dikontur agar warnanya bergradasi kayak gitu. Oke, dari Pak sedikit ya. Untuk kejelasnya udah jelas. Nah, tapi ada miss sedikit di Dirgahayu. Ya, di D-nya ya. Nggak kelihatan warnanya. Mungkin itu aja sih sisanya. Benar, udah bagus. Oke, silakan ditutup dulu. Oke, sekian dan terima kasih. Kamu tutup dengan para Mas Santi. Santi. Oh. Oke, silakan beri aplaus dulu ya. Oke, sudah bagus ya penampilan dari kelompok 4. Nah, sudah semua kelompok ya mempresentasikan hasil kerjanya atau LKPD-nya. Nah, Pak lihat mungkin beberapa kelompok masih ada yang informasinya masih kurang ya, kurang lengkap atau terhalang karena warna, karena bentuk atau apa ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, itu untuk presentasinya. Nah, tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Sudah sesuai target. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, ada yang mau memberikan kesimpulan dulu. Kita belajar apa hari ini? Mungkin siapa? Siapa nggak mau? Katakan dulu. Dapat pilih ya. Oh. Mungkin Kania ya, Kania. Boleh. Apa yang bisa disimpulkan pembelajaran hari ini? Simpulkan hari ini kita belajar menggunakan efek vektor dan mengombinasikan. Oke. Mau belajar efek vektor dan mengkomunikasikan. Ya, beri plus dulu ya. Ya, plus dulu. Jadi kita sudah mampu untuk mengkombinasikannya ya, untuk dijadikan objek atau desain jadi. Ya. Nah, itu untuk kesimpulannya. Selanjutnya, nah kembali kita melaksanakan tes ya, untuk tes akhir atau post test. Silakan dibuka untuk linknya sebagai berikut. Silakan buka HP-nya atau buka di komputer untuk post vektor efek vektor 2. Silakan dikerjakan mungkin 5-10 menit cukup sepertinya. 5 menit kalau sudah bisa 5 menit cukup ya. Vektor 2 ya. Kerjakan sendiri ya. Sesuai pemahaman masing-masing.
Udah selesai untuk gininya? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, ada yang dapat 100 nggak? Iya. Oke, 100 ya. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Sudah semua, artinya sudah banyak lah istilahnya yang sudah paham. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke refleksi ya. Nah, jadi sebelum membuat refleksi, Pak ingin merefleksi dulu ya, secara bersama-sama merefleksi. Nah, kira-kira apa yang paling disukai untuk pembelajaran hari ini? Apa yang paling dikuasai kira-kira? Ada yang bisa? Yang paling dikuasai dulu. Oke, ya silakan ini. Hal yang paling dikuasai pada saat pelajaran ini yaitu membuat suatu objek dengan mengkombinasikan efek-efek yang ada. Oke, beri applause dulu ya. Mengkombinasikan dengan efek yang ada Korea. Yang masih membingungkan apa kira-kira? Yang belum dimengerti kira-kira? Oke, silakan. Oke. Oke, jadi masih bingung di penggabungannya. Ya, seperti Pak bilang tadi, beberapa efek ada yang bisa digabungkan, ada juga yang tidak bisa digabungkan. Ya, beri applause dulu ya untuk temannya karena sudah bisa. Nah, itu mungkin ya untuk yang kita tahu, yang kita pahami dan kita belum pahami. Nah, tentunya anak-anak berbeda kan tiap orangnya. Silakan diisi untuk refleksi pada pertemuan kali ini. Ya, refleksi dan survei pembelajarannya. Silakan diisi. Stop dulu. Ya. Out dulu. Oke, apakah sudah selesai ya mengisi refleksinya? Sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, oke, saya terima kasih untuk hari ini. Jadi Pak bisa simpulkan untuk hari ini kita mempelajari efek gambar vektor ya, dan anak-anak sudah mampu untuk membuat desain vektor dengan fitur efek pada aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari tentang gambar berbasis bitmap, ya, gambar berbasis bitmap. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya. Mungkin Pak cukupkan untuk hari ini, ya, karena sudah siang juga. Silakan untuk ketua kelas, pimpin salam dan doa ya. Santi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan ya. Kembalikan. Selamat siang ya. Minggu depan off nggak?